Halo semuanya, kami dari kelompok komplikasi yang terdiri dari saya sebagai ketua kelompok Silvana Miatani Adventa Kasim, Nurinda Sabitri, Sri Sultan Ulfa, Ratmaningsi, Tiara Kulsum, dan Eka Lasmitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang farmakoekonomi dan yang kemudian akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah analisis biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Nah, lebih spesifiknya lagi, mengukur dan membandingkan biaya, risiko, dan keuntungan dari suatu program pelayanan dan terapi serta determinasi yang merupakan alternatif terbaik. Selanjutnya, summary pada jurnal pertama dengan judul Cost Effectiveness Analysis Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Pronalis Diabetes Mellitus Tipe 2 serta JKRI di Kota Serang, Banten. Yang melatar belakangi penelitian tersebut adalah sebanyak 10 juta jiwa penduduk di Indonesia menderita diabetes mellitus tipe 2. Tahun 2015 meningkat 9% dibanding tahun 2014. Menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-7 penderita DM tipe 2 terbanyak di dunia. Diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penderita DM di Indonesia sebanyak 41,1 jiwa. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang dipengaruhi oleh pola hidup dan berlangsung seumur hidup. Tidak bisa disembuhkan tetapi dapat dikendalikan. Pronalis adalah program yang memadukan antara penata laksanaan pelayanan kesehatan dan komunikasi bagi sekelompok peserta dengan kondisi penyakit tertentu yang jumlahnya cukup bermakna melebihi upaya penanganan penyakit secara mandiri. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pasien diabetes mellitus mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya yang efektif dan rasional. Cost Effectiveness Analysis adalah analisis efektivitas biaya dengan metode manajemen guna menilai efektivitas dari suatu program atau intervensi dengan membandingkan nilai biaya cost dengan outcome yang dihasilkan. Outcome yang diukur dengan diekspresikan dalam terminologi yang bisa diukur dan bukan dalam bentuk moneter. Selanjutnya, bentuk penelitian. Bentuk penelitiannya adalah berupa penelitian kuantitatif berupa rancangan survei analitik dengan menggunakan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Umum Dr. Derajat Prawira, Serang, Banten yang mendapatkan pelayanan selama tahun 2014 sampai 2015. Karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan komplikasi penyakit. Untuk usia di bawah 45 tahun sebanyak 37,5%, sedangkan di atas 45 tahun sebanyak 30%. Sedangkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 34% dan perempuan sebanyak 29%. Pendidikan dengan pendidikan rendah sebanyak 30% dan pendidikan tinggi sebanyak 40%. Yang memiliki pekerjaan sebanyak 38% dan tidak memiliki pekerjaan sebanyak 24%. Komplikasi penyakit dengan yang komplikasi penyakit sebanyak 35% dan tanpa komplikasi penyakit sebanyak 28%. Outcome pada penelitian ini berupa ASER dan ISER, di mana membandingkan antara efektivitas biaya dan kualitas hidup pasien. Indonesia merupakan negara berkembang dengan prevalensi penderita hipertensi yang tinggi. Rata-rata prevalensi penderita hipertensi di seluruh Indonesia sebesar 31,7%. Diperkirakan pada tahun 2015, persentase penderita hipertensi meningkat 24% di negara maju dan 80% di negara berkembang. Berdasarkan hasil profil kesehatan kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah
tahun 2015 menyebutkan bahwa penyakit hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh penyakit tidak menular sebesar 37,87%, dan untuk urutan kedua diabetes mellitus sebesar 18,33%. Untuk wilayah Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori tinggi penderita hipertensi sebesar 37,46%. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan tahun 2016 untuk laporan penyakit tidak menular khususnya hipertensi sebesar 4.493 kasus baik laki-laki maupun perempuan. Hipertensi sendiri merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskular seperti stroke, gagal ginjal, gagal jantung, bahkan kematian. Besar biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan penyakit hipertensi berbeda-beda, maka perlu dilakukan analisis efektivitas biaya agar dapat mengambil keputusan pemilihan obat yang efektif secara manfaat dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi antihipertensi yang paling cost efektif pada pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus rawat jalan di RSI PKU Muhammadiyah Pakajangan tahun 2014-2017. Penelitian ini merupakan jenis penelitian non-eksperimental yang bersifat deskriptif. Karakteristik yang diambil adalah laki-laki sebanyak 14 orang, perempuan sebanyak 17 orang, umur dari 36 sampai 65 tahun, dan pekerjaan ibu rumah tangga, PNS, pensiun PNS, dan wira swasta. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Eka Smitasari. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya pada pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pekajangan tahun 2014 sampai 2017. Adapun biaya-biayanya adalah satu biaya hipertensi. Pada biaya ini terdapat dua pola pengobatan, yaitu pertama pengobatan diuretik dengan biaya sebesar Rp13.310. Kemudian ada ARP diuretik dengan beta blocker dengan biaya Rp424.590. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya komplikasi. Terdapat dua pola pengobatan, yaitu pengobatan beta blocker dengan biaya Rp710.970. Yang kedua yaitu pengobatan diuretik dengan kombinasi AC inhibitor dengan biaya yaitu Rp197.875. Yang ketiga yaitu biaya pemeriksaan laboratorium, meliputi biaya pemeriksaan GDS atau gula darah sewaktu dengan biaya Rp21.400. Keempat yaitu biaya periksa dokter dan biaya pendaftaran, di mana biaya yang dikeluarkan sebesar Rp95.000. Yang kelima yaitu biaya total, di mana biaya total adalah biaya keseluruhan yang digunakan oleh pasien di rumah sakit ini. Pola pengobatan yaitu beta blocker dengan biaya Rp710.970, kemudian diuretik dan AC inhibitor sebesar Rp197.895. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai efektivitas terapi, di mana pola pengobatan
ARB dengan kombinasi diuretik dan beta blocker dapat beraktivitas sebesar 100%, mengalami penurunan sesuai dengan target. Sedangkan pada efektivitas terapi pada ACE inhibitor sebesar 66,7% dan diuretik ditambah dengan ACE inhibitor sebesar 50%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efektivitas biaya terapi. Untuk melihat manakah obat yang lebih efektif dari obat yang dibandingkan, yaitu dengan melihat nilai ESR dari kedua obat tersebut. Jadi dalam penelitian ini parameter outcome yang digunakan adalah ACER dan ESR. ESR adalah rasio cost efektivitas and average cost efektivitas rasio. Sedangkan ESR didefinisikan sebagai rasio perbedaan antara biaya dari dua alternatif dengan perbedaan efektivitas alternatif. Pada pengobatan, yang paling cost efektif adalah golongan ACE inhibitor dengan rata-rata biaya per bulan sebesar Rp223.910. Jurnal 3, Analisis Efektivitas Biaya Terapi Rangkap 3 Inhaler untuk pasien dengan penyakit paru kronik lanjut PPOK menggunakan fulfill percobaan. Penyakit paru kronik merupakan salah satu penyakit yang banyak menyebabkan kematian di dunia dan memberikan beban terhadap tingginya pembiayaan yang harus dibebankan kepada pasien yang meningkat setiap tahunnya. Untuk penelitian ini adalah studi perspektif untuk membandingkan biaya dan hasil pengobatan konvensional yang digunakan pada pasien penyakit PPOK. Penetapan populasi yaitu pasien di atas 40 tahun yang terkena penyakit paru kronik. Penetapan sampling berdasarkan kategori kasus pasien yang diikutsertakan dibagi menjadi beberapa sampel mengikuti pola pengobatan mereka.